Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bisa memulai hidup kita pada hari ini untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah sunnah yang sudah kita laksanakan pada tengah malam atau ibadah wajib salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan ta'lim. Mudah-mudahan semua aktivitas kebaikan yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terima sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah lama tidak ketemu, jadi saya lupa sampai mana saya dulu pernah menjelaskan. Tapi tidak ada salahnya kalau seandainya diulangi sedikit. Saya akan membacakan dari tafsir Sya'rawi ini pada ayat ke-53 dari surah Thaha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض. Allah adalah zat yang menjadikan untuk kalian al-ardo, bumi ini, mahdan, sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas, tempat untuk melaksanakan, merealisasikan beberapa kepentingan yang bisa kita laksanakan di muka bumi ini. Wasalaka lakum fiha, dan dia memperjalankan untuk kalian fiha, di dalam bumi itu, subulan, jalan-jalan. Wa anzala minas sama', dan dia menurunkan dari langit ma'an, air, maksudnya hujan. Fa akhrajna bih, lalu dia mengeluarkan bihi, dengan ma' tadi itu, azwajam min nabatin syatta, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada dua ayat yang lalu ini masih mengisahkan dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Pada dua ayat yang lalu, Fir'aun mencoba untuk mengalihkan dialog ketuhanan. Setelah Nabi Musa sekian lama tidak pernah ketemu, karena melarikan diri ke Madian, sudah lama tidak pernah ketemu, tahu-tahu ketemu ngaku kalau dia itu utusannya Tuhan. Artinya kalau Nabi Musa itu ngaku utusannya Tuhan, maka dia pasti akan menolak
tidak mau menerima kalau Fir'aun itu sebagai Tuhan. Musa mengistilahkan dirinya sebagai utusan Rabbul Alamin. Tidak menggunakan kata Allah atau Ar-Rahman atau yang lain. Saya itu utusannya Rabbul Alamin. Makanya kalau ditanya lah, kalau gitu siapa Rabbul Alamin itu? Siapa Rabbul Alamin itu? Ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu apa coba? Kalau diterjemahkan Tuhan semesta alam. Rabb itu adalah yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur, yang merawat, yang mengawal seluruh ciptaannya sampai pada kesempurnaan ciptaannya. Jadi Rabb, maka tarbiyah. Fir'aun mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan nasib umat-umat terdahulu. Dipikir Tuhan itu akan lupa. Maka ayat ini untuk menguatkan tentang tauhid bahwa ada satu realitas yang manusia dimanapun berada tidak mungkin menolak atas keberadaan Tuhan. Bukan saja Tuhan itu ada, tapi adanya Tuhan itu adalah esa. Nah, di antaranya adalah Allah menjadikan bumi ini menjadi tempat yang layak untuk istirahat, untuk beraktivitas, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan apapun. Bumi ini. Padahal kita tahu bumi itu goyang, berputar. Tapi kita tidak pernah merasakan seperti gasing gitu. Padahal kita tahu realitas ilmiah bumi ini adalah bulat. Tapi kita tidak pernah merasa seperti berdiri di atas bola, gini. Ya, ini semuanya adalah satu realitas di mana itu pasti Allah yang melakukan. Pasti Rabbul Alamin yang melakukan. Tidak mungkin manusia bisa mengendalikan bumi ini. Makanya aneh kalau kemudian ada orang kok jadi sombong, wong mengendalikan bumi aja gak bisa. Di dalam beberapa yang lain, walladzi ja'al al-ardha dalulan. Bumi ini bisa dicangkul dan sebagainya. Itu kalau seandainya Allah tidak mengendalikan, bumi ini jangan kita lihat seperti benda mati, Pak. Kalau bagi kita benda mati, tapi kalau di mata Allah Subhanahu wa taala dia adalah makhluknya. Bisa saja bumi itu kemudian berubah dijadikan sebagai alat untuk menghukum manusia. Jadi artinya kalau kita melihat ada bumi itu kemudian goyang, bumi itu kemudian menghukum manusia, bumi itu menghancurkan segala apa saja di atasnya, ini jangan dilihat di situnya. Karena manusia lebih banyak dapat manfaat dari bumi daripada dihancurkan oleh bumi. Gitu. Artinya kalau bumi itu kemudian goyang, kalau bumi, tahu keras sendiri. Kalau bumi itu kemudian goyang, bumi itu kemudian tidak menjadi mahdan, tidak menjadi tempat yang bisa nyaman ditempati. Itu bukan karena bumi berubah, tapi Allah sedang memberikan pelajaran. Manusia di atasnya ini sudah kelewat batas. Sehingga bumi yang asalnya menjadi tempat untuk bertempat tinggal tadi itu menjadi menghukum dia. Inilah kemudian kita sebut dengan bencana alam, gempa bumi, dan itu semuanya bumi sedang melaksanakan tugas. Karena karakter dia, takdirnya bumi sebagaimana alam raya yang lain itu takdirnya musakharat. Mereka semuanya ditundukkan dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Jadi jangan sampai punya pikiran bahwa alam raya itu kemudian punya kehendak untuk hukum manusia. Enggak punya, Pak. Kita yang punya kehendak. Manusialah yang diberikan kehendak dan kebebasan, tapi kemudian ngawur jadi gitu. Makanya kenapa Al-Quran itu perlu turun supaya kehendak dan kebebasan manusia tadi itu bisa terarah. Kalau enggak, alam raya akan murka. Loh gitu. Sebenarnya kalau murkanya sudah jadi dulu, maksudnya Allah akan murka dan menjadikan bumi yang asal menjadi mahdan, tempat menetap. Tapi realitas yang kita rasakan, bumi ini nyaman. Sehingga Bapak bisa duduk secara tenang. Bapak duduk di sini sampai misalnya kemudian saking capeknya ya saya tidak nyuruh ya misalnya ketiduran ya silakan. Maksudnya saking capeknya. Kemudian Bapak bisa tenang, duduk nyaman. Ini bukan karena masjidnya ini pakai karpet yang tebal. Bukan masjidnya ini karena menggunakan AC, tapi yang benar adalah buminya tidak goyang loh itu. Kalau soal bisa tidur nyaman itu nggak perlu harus butuh begini, karena tidur itu butuhnya ngantuk, Pak. Tapi saat ngantuk-ngantuknya kalau bumi ini goyang ya lari semuanya. Inilah sebuah realitas bahwa Allah lah yang mengendalikan. Aneh kalau seandainya ada orang yang benar-benar membuktikan setiap hari dia buktikan, kemudian dia nggak percaya Tuhan. Ini makanya ya bukan hanya aneh, yang benar-benar nggak masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, salakalakum fiha subulan. Salaka itu asalnya ngambah jalan, maksudnya dimasukkan ke jalan. Artinya apa? Bahwa Allah yang bikin jalan, Pak. Ya mungkin kita loh, Pak, itu kan aspal itu manusia yang bikin. Loh, sebelum aspal itu dibikin, Pak, apakah manusia nggak bisa jalan untuk ke arah sana? Kita bilang, oh jalannya itu masih berupa tanah. Loh, tapi Allah lah yang memberikan ilham sehingga bisa masuk ke lorong-lorong. Ya kita lihat di Jakarta, coba di pelosok-pelosok, jalannya masih tanah semua. Coba di kolong jagat dunia ini. Tapi semuanya dihubungkan satu dengan lain jalan-jalan itu. Ini kalau bukan Allah yang bekerja, kalau bukan karena kekuasaan Allah, tidak mungkin ini bisa terjadi. Sehingga ya kadang jalan salaka itu kan kita dimasukkan, kita terkadang merasa jalan itu lengang, kita merasa kita berdesakan gitu. Ya itu sebenarnya bukan saja jalannya itu luas dan sempit ya, karena saking banyaknya orang. Nah jalan itu bisa naik, bisa turun dan sebagainya, tetapi itulah subul. Makanya dibikin jamak. Allah masukkan sekian banyak jalan terus di mana-mana, dan ini ada satu realitas yang bisa kita buktikan. Yang ketiga, wa anzala minas sama, maksudnya yang seperti begitu tidak mungkin manusia bisa melakukan. Ya meskipun yang bikin aspal, yang merapikan jalan ya manusia, tapi sebelum itu terjadi manusia bisa beraktivitas. Karena maksudnya tanah bukan air. Loh, air saja itu bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Loh, dilalah kok kemudian ketemu bisa ada kapal. Loh, kapal laut itu. Loh Pak, itu kalau nggak ada kapal kan kejebur dia. Memang kapal laut manusia yang membikin. Tapi ketika dia di laut, ketika di atas air, siapa yang mengendalikan? Allah Pak mengendalikan. Makanya di ayat yang lain, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah yang memperjalankan kalian di darat maupun di air, di laut. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga ketika kalian berada di kapal laut, wa jarayna bihim birihin thayyibatin, dan kapal itu bergerak dengan angin yang bagus. Waduh, itu kayak bersenang-senang. Kapal pesiar yang terbesar di dunia itu
Ada laporan itu besarnya itu hampir sebesar 10 kali lapangan terbang. 10 kali lapangan sepak bola. 5 kali atau 10 kali. Pokoknya besar sekali. Itu ketika Bapak berada di dalam, Bapak tidak seperti di atas kapal. Tetapi kalau kapal laut ini kita lihat dari atas, kecil sekali Pak. Ditelan saja sama ombak, tidak ada masalah. Tapi dia bisa selamat, apa karena gedenya kapal? Tidak, Titanic itu hancur gara-gara ditelan oleh. Makanya laut itu di dalam Al-Quran sama dengan air hujan. Semuanya itu adalah rahmat. Tidak ada dalam Al-Quran itu laut menenggelamkan, tidak ada Pak. Tetapi ketika Al-Quran ketika menyebutkan ada laut kok menenggelamkan. Falibitha fihim alfasillah khamsa fa'akhadha tufan. Yang pernah terjadi adalah pada masa Nabi Nuh. Ditelan oleh tufan. Dan tadi itu yang saya baca, birin thayyibah faruja'at harihun 'asif wajal mauju. Wajal mauj ketika angin itu berubah menjadi angin topan. Ya air kemudian mengikuti gerak itu. Wah, makan semua. Saat itu kemana manusia? Dia langsung Allah mukhrisin kembali kepada Tuhan lagi. Nanti ketika selamat lupa lagi. Itulah manusia. Tapi itulah semua benda langit itu semuanya ditundukkan Allah. Dan ini takdirnya Pak. Takdir ini tidak akan berubah. Makanya Al-Quran menggunakan dzalika taqdirul azizil alim. Inilah ketentuan Allah di alam raya ini yang Allah menggunakan termnya menggunakan takdir. Tetapi kalau ketentuan Allah itu ada hubungan alam dengan perilaku manusia, Allah tidak menggunakan takdir, tapi menggunakan sunnatullah. Itu sudah menjadi hukum Allah yang berlaku di alam raya. Itu sudah menjadi hukum Allah yang berlaku di masyarakat. Ya kamu karena begitu sih direspon oleh alam. Makanya kalau laut itu kemudian berubah, hujan wa anzalna as-samaa'i ma'an fakhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Allah menurunkan laut. Allah menurunkan hujan. Hujan secara teori itu bisa dijelaskan. Yang kemudian kita kenal, ini hukum alam. Kalau ada air, kemudian ada panas, menguap, dan kemudian kena angin, berkumpul menjadi mendung turun hujan. Kita sebutlah itu sebagai hukum alam. Karena kita ini, kalau ini semata-mata disebut hukum alam, seakan-akan alam ini berjalan sendiri. Seakan-akan bahwa hujan itu bergerak dengan dirinya sendiri. Itu persis seperti ketika kita melihat jarum jam yang berjalan. Jam itu kok bisa jalan ya? Kok bisa jalan sendiri? Oh itu otomatis Pak. Loh, maksudnya otomatis itu apa? Apakah otomatis jalan sendiri? Ya enggak kan Pak. Otomatis itu dia manusialah yang bikin mesin. Sehingga jamnya itu bisa berjalan otomatis. Nah, oleh pembikinnya jam itu dilakukan jalannya dari kiri ke kanan, begitu. Dan ini kita lihat terus dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Kita lihat terus. Kemudian kita masuk dalam pikiran kita jam itu geraknya dari kiri ke kanan. Dia tidak tahu bahwa dari di kiri dan ke kanan itu bukan jam yang berjalan, tetapi manusia yang membuat sehingga geraknya bisa enggak dijadikan dari kanan ke kiri Pak? Loh ya bisa aja. Makanya kalau Bapak kemudian menumpukan jam, ngelihat jam, ya suatu saat lihat jam kok dari kanan ke kiri, mungkin akan terkejut. Aneh jam ini, kok dari kanan ke kiri? Ya enggak aneh, pikiran Bapak Ibu yang aneh. Wong dia itu dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan itu bukan dia yang menentukan, manusia menentukan. Nah sama dengan hukum alam. Maka teori seperti begini kalau tidak dikaitkan dengan Tuhan, itu jadi sekuler ilmu pengetahuan itu. Padahal dia tidak sadar, karena siklusnya sudah seperti begitu, setiap bulan ini hujan, setiap bulan ini musim panas, hujan, musim panas. Suatu saat
Sudah bulannya nggak turun hujan. Apa yang kemudian terkeluar dari mulutnya? Ini kan mestinya sudah hujan. Mestinya sudah hujan. Lah kamu selama ini melihat hujan itu berjalan sendiri apa? Alam raya ini berjalan sendiri tidak. Memang Allah meletakkan hukum alam, tapi Allah bisa saja mengambil hukum alam itu sesuai dengan kehendaknya. Semuanya Allah ini, makanya dalam Al-Quran dialah yang menurunkan hujan. Saya pernah mendapatkan contoh itu bagus sekali. Dari Gus Bah itu begini. Ini ada ini ya. Ada tisu sama tutup cangkir ini. Kalau Bapak saya bertanya, Pak, Bu, mana yang lebih kuat? Tutup cangkir ini apakah tisu atau tisu? Pasti Bapak akan jawab, ya cangkir lah Pak. Kalau tisu disobek selesai, ini disobek gak bisa. Jawaban Bapak ini didasarkan oleh apa? Pengetahuan? Kebiasaan? Iya, karena kebiasaan Bapak sering melihat begitu. Oh ya enggak lah Pak, ya kuatan tutup, ya pasti yang kuat tutup cangkir daripada tisu. Pernyataan Bapak dan Ibu itu mengabaikan kehendak saya, padahal saya ngomong. Ketika saya ngomong, mana yang lebih kuat? Pada saat saya ngomong, saya bermaksud tisu ini saya laminating. yang tutup gelas ini mau saya hancurkan. Terus mau apa? Bapak akan mengatakan bahwa tisu ini lebih kuat. Tutup cangkir lebih kuat. Ternyata saya ingin hancurkan. Loh, itulah namanya kehendak Tuhan itu. Tapi memang hukum alamnya secara umum akan mengatakan ya tutup gelas itu lebih kuat daripada tisu. Itu sudah kalau saat saya ngomong langsung Bapak mengatakan tisu itu lebih kuat, ya Bapak akan dianggap gila nanti. Nah, kalau gitu jawaban yang benar gimana? Ya terserah Bapak. Terserah Bapak mau dibikin yang kuat yang mana. Oh, itu jawaban yang benar. Kenapa? Bisa saja saya kemudian tisunya saya simpan, tutupnya saya hancurkan. Terus mau apa? Itu namanya hukum alam, Pak. Makanya kita tidak perlu heran. Artinya ketika hukum alam itu berubah dari hukumnya, oh ini pasti ada apa-apa. Yang harusnya hujan terpaceklik, wah ini pasti ada apa-apa. Kalau sudah seperti begini, bukan alam raya keluar dari takdirnya, tapi Allah sedang memberikan pelajaran kepada manusia. Hujan, makanya semua ayat Al-Quran, kalau sudah bicara tentang hujan, pasti itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhrajna di antara ini. Fa akhrajna bi azwajam min nabatin syatta. Ya di sebanyak ayat. Maka saya ingin pastikan bahwa tidak ada hujan di dalam Al-Qur'an itu menyebabkan bencana. Ya, tidak ada hujan, Allah menurunkan hujan kemudian terjadi bencana. Artinya kalau kemudian hujan itu menjadi bencana, jangan salahin hujan. Ini yang bolak-balik saya bilang. Tetapi dalam pembicaraan sehari-hari, kita benarkan teori itu. Akibat dilanda hujan deras. Loh gitu. Bahasa berita itu Pak. Akibat dilanda hujan deras, daerah A tergenang banjir. Bapak membenarkan pernyataan ini. Akibat dilanda hujan deras, sungai meluap. Ini kan pernyataan satu kebodohan yang luar biasa. Ini satu kebodohan massal kita telah menyalahkan. Ketika kita menyalahkan hujan, itu artinya menyalahkan Tuhan yang menurunkan hujan. Siklus hujan ini yang turun dengan yang aneh sama Pak. Itu ibarat kata seperti kincir air. Ya mungkin di Belanda yang paling kita jarang ketemu. Kincir air itu kan gerojok, tapi oleh kincir air dia diatur, sehingga dia bisa marah. Tapi ketika kincir ini macet, jauh hancur semuanya.
Dan pernyataan itu, padahal inilah hujan, kenapa hujan itu dijadikan sebagai bukti kekuasaan Allah sekaligus bukti rahmat Allah. Tidak aja hujan Pak, mati bareng-bareng. Makanya paceklik itu, waduh, akhirnya disuruh sholat istisqa. Sholat minta hujan. Isinya istisqa apa? Mohon ampun Pak, mohon ampun kan, ya karena dosa. Istisqa itu doanya itu mohon ampun. Sehingga dibalik gini, apa selendangnya dibalik, supaya apa? Ini untuk membuktikan bahwa perilakumu itu loh dibalik gitu, diubah, jangan seperti itu dulu, seperti itu lagi, nanti akan direspon oleh alam raya. Makanya ayat ini diturunkan menyatakan bahwa Allah menurunkan hujan, dengan hujan itu akhirnya tumbuh-tumbuhan. Dari sanalah kemudian manusia, kulu war'au an'amakum inna fi dzalikal ayatil liulil nuha. Makanlah dari rezeki yang diajarkan dari air tadi itu. Jadi sekali lagi, kalau sampai hujan itu menimbulkan bencana, tanah longsor, banjir, apa saja, saya pastikan itu pasti perilaku manusia. Maka apa yang dilakukan oleh gubernur kita ini, Jawa Barat itu, ya meskipun dekat itu, kalau banyak orang terlalu luar biasa itu, mengembalikan alam pada fungsinya. Jadi coba, ya bagaimana mungkin kali nggak meluap Pak? Orang yang hidup pada masa lalu di Jakarta ini, sungai di Jakarta itu dulu luasnya 20 meter Pak, 20 meter. Sekarang menyempit jadi 5 meter. Logika apapun akan mengatakan lah hujan itu dari dulu sampai sekarang ya begitu, itu hujan itu. Kita tidak pernah dihujani kayak Nabi Nuh. Kita nggak pernah dihujani seperti Nabi Hud. Tidak pernah kita mengalami hujan seperti Nabi Nuh itu. Ya tenggelam semuanya. Tapi kok jadi meluap ya Pak ya loh. Ini kan gampang. Ya jelas aja bantaran sungainya, banyak bangun bantaran sungai di situ. Oh wajar saja, serapan airnya itu banyak berubah menjadi bangunan. Pertanyaannya, siapa yang bangun di atas serapan air itu? Siapa yang bangun rumah di bantaran sungai itu? Manusia. Bertanya, siapa yang ngasih? Ya mungkin yang bangun adalah kontraktor. Siapa yang ngasih izin? Penguasa. Inilah yang dinyatakan oleh Al-Quran. Ada dua kelompok yang menjadi kelompok kelompok potensial. Ini dua kelompok ini, dua orang ini sangat menentukan apakah sebuah bangsa dan negara itu baik atau tidak. Siapa itu? Kalau dalam bahasa Al-Quran namanya mutraf, penguasa dan pengusaha. Kalau mereka ini sudah bersekongkol, selesai semuanya. Artinya kalau Allah menghancurkan itu bukan takdir namanya, bukan ketentuan dalam arti takdir, tapi ketentuan dalam arti sunnatullah. Karena takdirnya alam raya itu adalah memenuhi, bersahabat dengan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Kalau hujan itu kemudian menjadi tidak bersahabat, padahal harusnya kita itu senang kalau dengar, wah alhamdulillah hujan. Tapi sekarang Pak, aduh mundur, aduh mau hujan loh, wow, mau hujan kok aduh, ya lebih aduh kalau nggak dikasih hujan nanti Bapak. Kenapa sampai ini terjadi? Ya karena manusia tadi itu telah salah mengolah alam raya ini. Makanya ayat ini di 54 ini bagus sekali Al-Quran memilih term. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Itu kalau diterjemahnya, sesungguhnya hal demikian itu menjadi tanda-tanda orang yang berakal. Ya bahasa Indonesia seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 term yang paling tidak digunakan oleh Al-Quran, yang artinya sama-sama berakal. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Inna fi dzalika laayatil liulil albab. Sama inna fi dzalika liqaumin yaqilun. Al-aqlu al-lubbu an-nuha. Itu artinya sama, kalau diterjemahkan sama-sama berarti akal.
Bahasa Indonesia tidak bisa mengurai, makanya Al-Quran tidak bisa dipahami dengan bahasa Indonesia. Ada usul lughah. Ini kalau dalam ilmu tafsir namanya al-alfaz allati yudhallu bihat taraduf wa laysat minhu. Itu kaidahnya. Kata yang serupa tapi tak sama. Namanya wujuh wan nadhair. Banyak kata satu makna, satu kata banyak makna. Ini banyak kata satu makna. Akal. Tapi masing-masing kata itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Di sini dijelaskan begitu sama Imam Syarawi. Akal itu bukan akal bahasa Indonesia. Ya karena kita sudah terlanjur dengar kata akal masuk KBBI, maka akal menjadi bahasa Indonesia. Pada al-aqlu itu adalah satu potensi yang manusia bisa memilah, menganalisis, memilih dan menganalisis. Maka ini menjadi alat dijadikan oleh Allah sebagai sesuatu yang membedakan antara manusia dengan binatang. Manusia bisa berpikir, menganalisis akal. Makanya al-fikru tidak ada dalam Al-Quran, ya tafakkarun ada dalam Al-Quran. Al-aqlu juga tidak ada dalam Al-Quran, karena yang ada takkilun, dia adanya adalah aktivitas. Karena yang terpenting dari akal itu memilah. Jadi kalau Bapak bahasa Jawa disuir-suir Pak, disuir itu. Itu dulu saya pas mau bikin bahasa Indonesianya apa tuh? Sulak itu, sulak. Kemucing? Bahasa Indonesianya apa, Pak? Tahu sulak, Pak? Ya itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Kemucing. Oh, kemucing. Itu bahasa Indonesia itu. Nah, itu bahasa ya sulak ya kemucing. Dulu kan ada yang dari tali rafia. Itu ya disuir-suir supaya dia lembut. Nah, akal itu fungsinya untuk itu, menganalisis, dialas itu. Tetapi akal itu juga disebut al-lubbu, inti. Di sini disebutkan bahwa akal disebut al-lubbu karena dia menjadi inna fi dzalika laayatil lil albab. Itu dari inti. Maka kalau dia menggunakan akal dari inti akal itu, dia akan bisa merenungkan alam raya ini. Nah, akal juga disebut an-nuha. Tadi ayat itu, inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran dan berakal. Waqad sammahu Allah Ta'ala aidan al-albab, ini yang albab, biha tatimu amalat tadbir fil ikhtiyarat. Maksudnya dengan akal itu dia kemudian bisa melaksanakan aktivitas itu, memilih dengan kedalaman hati, dianalisa, kemudian dengan kedalamannya dia milih ini. Setelah dianalisa, cek, saya milih yang ini. Ini namanya al-lubbu namanya. Sehingga dia milih, oh ini, saya milih ini. Sebelum orang milih, itu kan dianalisis dulu Pak. Kalau binatang kan enggak, binatang. Terus anggar milih aja, pokoknya. Kenapa? Karena binatang milihnya dilandaskan oleh suka atau tidak suka, yaitu hawa nafsu. Maka ketika dianalisis, saya milih ini. Ini namanya al-lubbu. Makanya al-lubbu disebut kejernihan hati. Kejernihan akal manusia itulah kemudian dia memilih yang terbaik. Tetapi Bapak dan Ibu, itu albab ya. Dia disebut nuha, jam'u nuhid. Di sini, wa summiyat al-uqul kadali an-nuha li'annaha tanha an mithli hadhihi syatahat. Al-Quran menggunakan kata akal itu dengan an-nuha karena diharapkan manusia itu bukan saja memilih dan kemudian menganalisis dan memilih. Bukan saja memilih, menganalisis, kemudian memilih apa, tapi sekaligus jangan sampai terjadi penyimpangan di dalam pikiran dia.
Itu kalau terjadi syatohat. Fala butal insan min aqlin yaqilu ghara'izahu hatta la tata'adda al-muhimmah allati ju'ilat laha. Karena itu manusia harus menggunakan akalnya supaya dia bisa memanfaatkan ghariza. Karakter tabiat yang dia miliki, tapi harus dicegah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Makanya Al-Quran menggunakan an-nuha. Karena seakan-akan akallah yang kemudian melarang jangan begitu, itu nanti akan merusak. Siapa yang menyuruh seperti begini? Mulut kita? Tidak, akalnya dulu yang berpikir. Tadi, oh jangan begini, ini jangan dibangun. Kalau ini dibangun nanti hancur nanti. Jangan buang situ, itu nanti akan berantakan. Itu makanya nuha, dia akan membatasi pikiran manusia yang tidak terbatas tadi itu supaya tidak menghancurkan kehidupan manusia ini. Luar biasa Al-Quran memberikan pilihan-pilihan kata tadi. Sehingga semuanya diletakkan pada kata yang tepat untuk bisa memahami ayat itu. Wa yuqi'aha 'inda haddiha al-matlub wa illa intalaqat wa arabadat fil kaun. Kalau seandainya tidak begitu, hancurlah alam raya ini. Karena itulah butul insan min nuhiyatin tanhahu wa taqul la li syahwatin nafs wa ahwaiha. Dari akal lah kemudian mengatakan, kemudian bisa mencegah, enggak, jangan. Jadi bukan semata-mata dengan syahwat. Makanya Al-Quran mengkonfirmasi wa littabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau kebenaran itu kemudian tidak dikendalikan dengan akal yang sehat, tapi dikendalikan oleh hawa nafsu, la fasatis samawati wal ardu wa man fihinna. Makanya akal ini harus dikendalikan. Sehingga di dalam Al-Quran itu al-albab an-nuha itu bisa diartikan hati, Pak. Al-qalbu. Karena dia qalbu dan hati itu dia menyatu. Dalam Al-Quran lahum qulubun la ya'qiluna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Al-Quran ketika menjelaskan tentang penghuni neraka. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lam a'yunun la yubsiruna biha wa lam adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Itu digambarkan dia punya hati, kolbun, ya kita terjemahkanlah hati lah. Hati ini imateri Pak sebenarnya dalam Al-Quran. Dia punya hati, yang hati itu tidak bisa memahami. La yafqahun nabiya. Dengan hati mereka tidak bisa memahami kebenaran. Loh, kita tahu bahwa yang namanya paham dan memahami, paham dan enggak paham, itu bukan pekerjaan hati, tapi pekerjaan akal. Makanya kalau kita mau mikir, mau memahami, gini, aduh, ini apa ya maksudnya ini? Loh kita bukan begini, kita enggak bukan begini, ini apa ya saya maksudnya? Tapi Al-Quran menggunakan kolbun supaya kita tahu bahwa akal ini adalah dikendalikan dari sini, Pak. Makanya hati itu harus dizikirkan. Ini kalau dalam istilah keilmuan Islam disebut ilmu tasawuf. Tapi karena orang itu melihatnya syatohat, penyimpangan-penyimpangan di tasawuf, maka ada saudara-saudara kita di sana kemudian anti tasawuf. Kalau anti tasawuf dia kemudian tidak tahu bahwa ada hati. Akhirnya digantilah istilahnya namanya tazkiyatun nafsi. Itu sama, itu istilah yang lain dari tasawuf. Ini kan ada syatohat. Maka hati ini harus dizikirkan, harus dibersihkan. Ya kita beruntung kemudian ada orang-orang yang punya, ada ustadz-ustadz, kiai-kiai yang punya spesifikasi untuk bersihin hati supaya akalnya jernih. Dia bukan saja memilah dan memilih, memilih kemudian memilih apa, tapi sekaligus akal itu bisa mengendalikan. Akal tadi bisa menghalangi mana yang harus dilakukan
dan mana yang harus tidak dilakukan. Ini bukan tercipta dari akal, dari kolbu. Kalau kolbu ini kehilangan kejernihan hati, maka yang akan mengendalikan akal kita adalah hawa nafsu. Berantakan semuanya. Makanya ayat ini dipilih an-nuha supaya kita tahu bahwa akal itu tidak boleh secara bebas. Dari akal lah orang akan melaksanakan sesuatu, dengan akal lah seseorang akan menghalangi untuk melaksanakan sesuatu. Baru kepikir, janganlah, nggak boleh begini, ini dilarang. Ketika manusia harus memutuskan untuk melaksanakan atau tidak melakukan sesuatu, itu sebelumnya dipikir dulu, Pak. Dianalisis dulu, direnungkan dulu, baru kemudian dia laksanakan atau tidak dia laksanakan. Inilah yang terjadi kemudian ketika ini akal tidak berfungsi dengan semestinya. Maka ketika akal ini tidak dilakukan oleh analisis menjadi tumpul. Cuma di dalam diskursus umum itu, kita menyebutkan bahwa akal itu dimanfaatkan supaya jadi pinter. Allah mengandalkan al-quwa an-nadhariyah namanya. Potensi untuk merenung itu bukan supaya manusia jadi pinter, supaya jadi sarjana, jadi pakar, dan tidak. Tujuannya cuma satu, lima'rifatillah. Supaya dengan akal dianalisis, direnung-renung, memang Allah itu ada. Lu harusnya begitu, Pak. Makanya dalam bahasa Al-Quran setinggi apapun ilmu manusia, meskipun ilmunya itu bisa memberikan manfaat sama yang lain, tapi kalau ilmu itu tidak bisa membawa kepada kesadaran ilahiyah, apa kata Al-Quran? Afala ta'qilun. Kamu nggak punya akal apa? Tapi ini kalau kemudian tidak dikendalikan, kemudian tidak kenal dengan nur ilahi, kolbunya nggak bersih, inilah akan mengkonstruk pikiran kita menjadi buruk. Inilah yang menjadi alam raya tidak bersahabat. Kita bilang itu ada kesalahan alam raya, akibat hujan deras, akibat bencana alam, akibat gempa bumi, akibat gunung meletus. Ya memang ada akibat, tapi dia tidak sadar bahwa selama ini dia mendapat manfaat dari gunung. Baru kemudian dianalisis, ternyata memang Indonesia ini dikelilingi oleh gunung berapi yang aktif. Tapi kita nyaman-nyaman aja. Ini kalau bukan Rabbul Alamin, kita mestinya pindah dari Indonesia, Pak. Makanya dalam Al-Quran ditegaskan, ini semuanya rahmat. Nah, rahmat itu inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah punya sifat yang menggambarkan sifat jamaliyah yang itu benar-benar nyata. Dan itu kita buktikan seperti sekarang ini. Tapi Allah juga punya sifat jalaliyah yang itu masih potensial. Yang benar-benar wujud dan nyata dan kita merasakan itu sifat jamaliyahnya Allah. Sifat-sifat yang menggambarkan kebaikannya itu wujud nyata yang kita rasakan. Tapi jangan lupa Allah punya sifat jalaliyah, potensi untuk terjadi. Makanya tugas kita gimana caranya sifat jalaliyahnya Allah itu supaya potensial terus.